Halo taretanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Cok Leng. Di sini saya mencoba merangkum film yang baru saja dirilis, yaitu film Black Adam, yang menceritakan seorang anak yang terpilih menjadi orang terkuat di bumi, yang dimana ia harus memilih berpihak kebaikan atau kejahatan. Penasarin dengan alur ceritanya? Yuk gak usah berlama-lama di awal, karena saya nanti malam ada janji mau melatih pemain Madura. Jadi gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur cerita filmnya. Diceritakan 5000 tahun yang lalu, sebelum peradaban maju seperti sekarang, ada kota yang bernama Kandak. Kota tersebut maju berkembang sangat pesat, sampai suatu ketika hiduplah seorang raja yang sangat zolim. Ia mempekerjakan paksa seluruh rakyatnya untuk mencari sebuah batu eternium untuk dijadikan mahkota. Yang diketahui batu eternium itu diberi kekuatan oleh para dewa Mesir, di mana orang yang memiliki batu itu akan memiliki kekuatan yang sangat besar dan akan menguasai seluruh dunia. Sampai suatu ketika seorang rakyatnya berhasil menemukan batu eternium tersebut. Semua teman-temannya merebuti batu itu agar raja memberikan hadiah terhadapnya. Tidak lama dari itu datang seorang bocil yang bernama Kanza. Bocah tersebut langsung menyuruh si penemu eternium tadi untuk ikut bersamanya. Lalu penemu tadi memberikan eterniumnya terhadap kaisar sang raja. Alih-alih diberikan hadiah, si penemu tadi malah dibunuh. Kanza yang melihat kekejaman itu ingin sekali meminta keadilan terhadap sang raja. Melihat kekejaman sang raja semakin merajalela, ia memberanikan diri untuk mengambil batu itu dan bertekad akan memerdekakan kotanya. Dengan keberaniannya tadi, Kanza harus dihukum mati karena telah melawan sang raja. Namun sebelum eksekusi, ia ditolong oleh para penyihir karena ia terpilih untuk menyelamatkan kota Kandak. Dengan keberanian yang ia miliki, maka ia diberi kekuatan oleh para dewa tersebut untuk memberantas kezoliman, ketidakadilan, kemusyrikan, dan kepargoyan. Setelah sang raja memiliki mahkota itu, ia pun langsung memakainya. Namun tidak lama dari itu, datang seorang misterius yang dijuluki Black Adam yang ingin membunuh sang raja. Sejak saat itu, sang pahlawan pun tidak terdengar kabarnya lagi. Setelah 5000 tahun kemudian, atau tepatnya masa sekarang, kota Kandak masih belum merdeka karena masih dijajah oleh sekelompok kriminal yang bernama Intergang, di mana masuk ke sana saja harus melewati pemeriksaan dari mereka dulu. Kita juga diperkenalkan dengan sekelompok pemuda yang sangat terobsesi dengan cerita Black Adam, di mana pemuda tersebut terdiri dari Adriana sebagai pemimpin mereka, terus ada saudara Adriana yang bernama Simon, terus ada Ismail, dan satu lagi yang bernama Samir. Saking terobsesinya mereka terhadap cerita Black Adam, mereka mencari tahu sendiri dan meyakini kalau goa yang mereka sempri saat ini adalah tempat terkuburnya Black Adam dan mahkota batu eternium itu. Sesampainya di dalam, mereka melihat banyak tulisan kuno yang berada di goa itu. Tanpa mereka sadari, sekelompok intergeng dari tadi mengikuti mereka, yang ternyata Ismail adalah bagian dari sekelompok intergeng itu. Adriana yang dari tadi melihat banyaknya tulisan di dalam goa itu, ia pun membacanya. Tanpa Adriana sadari, dirinya sudah membaca mantra yang ada dalam tulisan tersebut. Dan akhirnya, mahkota yang selama ini ia cari-cari muncul, dan Adriana pun mengambilnya. Namun sekelompok intergeng pun datang dan berusaha merampas mahkota itu. Setelah berhasil merampas mahkotanya, lalu pihak intergeng ingin membunuh Adriana. Namun tiba-tiba... Ya, akhirnya setelah 5000 tahun terkubur dalam gua tersebut, Black Adam pun bangkit kembali. Intergang yang melihat itu berusaha mendekatinya, namun apa yang terjadi? Lalu pihak Intergang berusaha memberikan perlawanan. Namun dengan kekuatan yang Black Adam miliki saat ini, serangan itu tidak berarti apa-apa untuk dirinya. Alhasil mereka pun dibantai oleh Black Adam.
Adriana berhasil merebut kembali mahkota itu, namun pihak Intergang tidak henti-hentinya mengejar mereka. Dengan pasukan yang lengkap dan amunisi yang kuat, Intergang terus berusaha memberikan perlawanan terhadap Black Adam. Namun dengan kecepatan dan ketangkasan melebihi Goku, Black Adam tidak kesulitan untuk menghadapi mereka. Lalu Black Adam menangkis serangan demi serangan mereka, sampai roket pun ditangkap olehnya. Namun akhirnya Adam terluka juga oleh ledakan roket tersebut karena roket itu terbuat dari Eternium. Setelah itu Adam pergi dari tempat itu, namun tidak jauh ia pergi, ia pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di sisi lain ternyata Ismail masih hidup, ia selamat dari pertempuran tadi. Hawkman yang menyadari bahwa Black Adam sudah kembali diperintahkan oleh Amanda Waller untuk menangkap Black Adam bersama tim superhero-nya yang terdiri dari Dr. Fate, Cyclone, dan Atom Smasher. Lalu mereka berangkat untuk mencari keberadaan Black Adam. Di sisi lain Adam terbangun dari pingsannya, lalu ia menyadari bahwa ia merasa asing dengan lingkungan di sekitarnya. Lalu anak Adriana yang bernama Amon menjelaskan bahwa Adam sudah terkubur 5000 tahun lamanya. Makanya tidak aneh untuk Adam merasa asing dengan lingkungan barunya. Adam yang belum terbiasa dengan lingkungan barunya belum bisa beradaptasi, di mana kelihatan dari kelakuan dia yang sangat merugikan ke tuan rumah. Lalu Adam terbang keluar. Orang-orang di sana yang melihat ada orang yang bisa terbang sangat dibuat keheranan. Dan ternyata Adam terbang bermaksud untuk menyamperin patung dirinya yang sudah tidak terawat lagi. Di sisi lain, Amon mencuri sesuatu dari Intergang lalu ia pun dikejar oleh mereka. Mereka berhasil menangkap anak itu dan bermaksud untuk membunuhnya. Adriana yang melihat putranya lagi bahaya berusaha menyelamatkannya. Untung bagi mereka ada Adam yang menolongnya. Hawkman dan tim superhero-nya yang menemukan keberadaan Adam langsung bersiap-siap untuk menghadapi Adam. Setelah mereka saling bertemu, Dr. Fate mengatakan bahwa ada dua pilihan untuk Adam, berlutut atau mati. Adam yang mendengarkan perkataan itu lalu menjawab. Dan akhirnya pertarungan epik pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan tim superhero, semua warga sangat gembira dengan keberhasilan Adam yang sudah mengalahkan mereka dan menyambut kembali sang penyelamat yang sudah lama menghilang. Adam yang termenung sambil menatapi patung dirinya didatangi oleh tim superhero yang bermaksud untuk merunding gimana baiknya. Di sisi lain, Ismail menyandra Amon dan Simon agar bisa mengambil mahkota itu. Melihat Ismail lengah, Simon lalu menyuruh Amon pergi menyelamatkan diri. Namun Amon berhasil menangkapnya kembali. Beruntung Adam datang tepat waktu untuk menyelamatkan Amon. Ismail yang menyadari bahwa mahkotanya tidak ada langsung membawa Amon. Adam yang melihat Amon dibawa oleh Ismail dan pasukan Intergang berusaha mengejarnya. Tidak lama dari itu, Hawkman dan timnya berusaha membantu Adam untuk mengejar pasukan Intergang tersebut.
Setelah berusaha mengejarnya, Adam berhasil menjatuhkan pesawat itu. Namun sayang bagi Adam, Amon tidak ada di pesawat itu. Yang ternyata Ismail berhasil melarikan diri dengan membawa Amon. Di sisi lain, Adriana yang melihat Adam tidak berhasil membawa anaknya pulang sangat dibuat kecewa. Namun Hawkman berhasil menangkap prajurit intergeng untuk mereka mencari tahu lokasi Amon disekap. Adam yang orangnya tidak sabaran langsung membawa prajurit intergeng itu ke atas untuk menanyakan sendiri lokasi Amon disekap. Setelah mengetahui lokasinya, Adam langsung menjatuhkan prajurit itu. Untung Hawkman bisa menyelamatkan mereka. Hawkman yang kesal dengan tindakan Adam tadi langsung menyerang Adam. Adam tidak sengaja menemukan mahkota itu disimpan. Lalu Adriana menawarkan kepada tim superhero mahkota itu dengan jaminan anaknya bisa diselamatkan. Mereka lalu merencanakan misinya dan mempersiapkan strategi dengan matang agar misinya bisa sukses. Dan akhirnya mereka sampai di markas intergeng itu. Sesampainya di sana mereka bernegosiasi dengan menukar mahkota itu sebagai jaminan Amon selamat. Adriana yang tidak mau kehilangan putranya langsung menyanggupinya dan memberikan mahkota itu terhadap Ismail. Namun Ismail dengan liciknya mengingkari perjanjian itu dengan tetap menembak Amon. Beruntung di sini Adam berhasil menangkis peluru itu dan Adam pun ngamuk sejadi-jadinya dan menghancurkan tempat itu. Setelah itu, Adam disamperi oleh Hawkman dan bertanya sampai kapan seperti ini terus. Lalu Adam menceritakan kisah 5000 tahun yang lalu, yang ternyata terkuak fakta bahwa anak yang di awal film tadi yang diberikan kekuatan oleh sang dewa itu bukan Adam yang sekarang, melainkan itu anak Adam itu sendiri yang terbunuh oleh prajurit sang raja. Karena sebelumnya kekuatannya sudah diberikan kepada ayahnya, disebabkan ia tidak kuasa melihat ibu dan ayahnya disiksa dan dibunuh oleh sang raja. Ia memilih mengorbankan dirinya agar ayahnya bisa selamat. Setelah itu, Adam pun dengan murkanya membantai semua orang yang berada di sana. Lalu ia dikurung oleh penyihir yang merasa tidak pantas untuk mewarisi kekuatan anaknya tersebut. Merasa kekuatannya adalah sebuah ancaman untuk umat manusia, lalu ia pun mengucap mantra agar kekuatannya menghilang. Lalu mereka membawa Adam ke tangki yang berisi air, biar Adam tidak bisa mengucap mantranya lagi. Di sisi lain, mereka baru menyadari bahwa tulisan yang terdapat di mahkota itu ialah mati adalah jalan kehidupan, yang diartikan bahwa orang yang dibunuh oleh Adam akan bangkit kembali berkat kekuatan iblis. Dan kini Ismail bangkit dengan berwujud sebagai iblis yang akan menjadi malapetaka untuk mereka. Mereka yang melihat iblis Ismail berusaha melawan dengan amunisi yang mereka miliki. Namun itu tidak berarti apa-apa untuk iblis Ismail yang sangat kuat itu. Mereka yang menyadari bahwa iblis itu sangat kuat berusaha memberikan perlawanan. Demi melindungi timnya agar selamat, Dr. Fate rela mengorbankan dirinya sendiri untuk bertarung dengan iblis itu. Lalu ia mengeluarkan jurus 1000 bayangan untuk bisa mengalahkannya. Dr. Fate yang tahu kalau yang bisa mengalahkan iblis itu cuman Adam, terpaksa memanggilnya agar bisa bertarung dengan iblis itu. Dan kini dua petarung terkuat di bumi akan saling berhadapan. Dengan mengalahkan penjaga di sana, Black Adam yang menyimpan amarah terhadap iblis itu dengan sekuat tenaga akan mengalahkannya. Di sisi lain, Dr. Fate yang dari tadi berusaha melawan harus mati di tangan iblis itu. Hawkman yang mengetahui kematian sahabatnya berusaha melawan dengan amarah yang membludak. Dengan dibantu oleh tim superhero-nya, mereka berusaha memberikan perlawanan.
Namun iblis itu memanggil semua pasukan nerakanya untuk bisa menghabisi umat manusia. Namun Amon memberikan semangat terhadap semua orang untuk bersatu memberikan perlawanan terhadap tentara itu. Dan akhirnya Black Adam pun datang untuk membantu mereka. Dan pertarungan yang menentukan nasib umat manusia pun dimulai. Adam sangat dibuat kesulitan sampai-sampai ia harus terbanting ke tanah. Namun di sini Hawkman berusaha membantunya. Dengan bersatunya mereka semua, kini mereka sangat kuat dan berusaha menyelesaikannya. Dan akhirnya Black Adam pun berhasil menghabisi iblis itu. Semua orang sangat gembira dengan kemenangannya. Film ditutup dengan menampilkan Adam yang dijemput oleh Superman. Dengan begitu film pun tamat. Gimana, seru kan filmnya? Yuk jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share jauh. Pesan yang cocok dalam film ini yang ingin saya sampaikan yaitu ialah berusahalah menahan kentut. Itu. Saya Cok Leng izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anganga. Hiya, hiya, hiya.